Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 4 EdPro akan menjelaskan tentang cybercrime yang berkaitan dengan etika profesi. Kejahatan dunia maya ini mulai muncul sejak tahun 1988 yang pada saat itu disebut dengan sebutan cyber attack. Pelaku cybercrime pada saat itu menciptakan worm atau virus untuk menyerang komputer yang mengakibatkan sekitar 10% komputer di dunia yang terkoneksi ke internet mengalami mati total. Pengertian cybercrime adalah suatu aktivitas kejahatan di dunia maya dengan memanfaatkan jaringan komputer sebagai alat dan jaringan internet sebagai medianya. Dalam arti luas, pengertian cybercrime adalah semua tindakan ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer dan internet yang mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak lain. Dalam arti sempit, pengertian cybercrime adalah semua tindakan ilegal yang ditujukan untuk menyerang sistem keamanan komputer dan data yang diperoleh oleh suatu sistem komputer. Cybercrime atau kejahatan dunia maya dapat dilakukan dengan berbagai cara dan beragam tujuan. Kejahatan dunia maya ini umumnya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengerti dan menguasai bidang teknologi informasi. Agar lebih memahami apa arti cybercrime, maka kita akan dapat merujuk pada pendapat para ahli berikut ini. Menurut Wahid dan Labib, pengertian cybercrime adalah semua jenis pemakaian jaringan komputer untuk tujuan kriminal dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital. Sedangkan, menurut Widodo, pengertian cybercrime adalah semua kegiatan individu atau kelompok yang memakai jaringan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan atau menjadikan komputer sebagai sasaran kejahatan. Dan menurut Organization of European Community Development atau OECD, kejahatan dunia maya atau cybercrime adalah semua akses ilegal terhadap suatu transmisi data. Artinya, semua kegiatan yang tidak sah dalam suatu sistem komputer termasuk suatu tindakan kejahatan. Menurut Wahid dan Labib, kejahatan dunia maya atau cybercrime memiliki beberapa karakteristik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan yang dilakukan secara ilegal tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang atau wilayah cyber atau cyberspace, sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku terhadapnya. Yang kedua, perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan internet. Yang ketiga, perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian material maupun imaterial, seperti waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, serta kerahasiaan informasi yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Yang keempat, pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya. Dan yang kelima, perbuatan tersebut sering dilakukan secara transaksional atau melintas batas negara. Berikut adalah gambar dari skema dan proses cybercrime. Skema di sini, proses cybercrime mempelajari sistem target sasaran, kemudian menyusup atau masuk jaringan komputer, lalu menjelajahi sistem komputer mencari akses yang lebih tinggi, dan membuat backdoor lalu menghilangkan jejak. Nah, apa saja sih yang biasa dilakukan dalam aktivitas cybercrime? Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan dan mempelajari informasi yang ada mengenai sistem operasi komputer atau jaringan komputer yang dipakai pada target sasaran. Yang kedua, menyusup atau mengakses jaringan komputer target sasaran. Dan yang ketiga, menjelajahi sistem komputer dan mencari akses yang lebih tinggi. Serta yang keempat itu membuat backdoor dan menghilangkan jejak. Jenis-jenis cybercrime. Sebenarnya ada banyak jenis kejahatan di dunia maya pada saat ini. Secara umum, jenis-jenis cybercrime adalah sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu akses ilegal atau unauthorized access. Membuka atau masuk ke akun orang lain tanpa izin dan dengan sengaja merupakan suatu tindakan kejahatan di dunia maya. Akun yang telah dibobol, pelaku sangat mungkin membuat pemiliknya mengalami kerugian. Misalnya, membuat pemilik akun kehilangan data penting, menggunakan akun untuk aksi kejahatan, misalnya menipu orang lain dengan memakai nama pemilik akun. Yang kedua,
menyebarkan konten ilegal atau illegal contents. Konten ilegal adalah konten yang di dalamnya terdapat informasi atau data yang tidak etis, tidak benar, atau melanggar hukum. Yang ketiga, hacking dan cracking. Sebenarnya hacking mengacu pada kegiatan mempelajari sistem komputer secara mendetail dan meningkatkan kemampuan komputer. Namun, banyak hacker yang menyalahgunakan kemampuannya dengan melakukan kejahatan di dunia maya. Sedangkan cracking adalah tindakan pembajakan terhadap hak milik orang lain, misalnya pembajakan akun, pembajakan situs website, penyebaran virus, probing, dan lainnya. Yang keempat, pemalsuan data atau data forgery. Salah satu praktik pemalsuan data ini misalnya memalsukan dokumen pada situs e-commerce yang dibuat seolah-olah terjadi tipu atau salah ketik sehingga menguntungkan pelakunya. Yang kelima, penyalahgunaan kartu kredit atau carding. Carding adalah bentuk kejahatan di dunia maya di mana pelakunya berbelanja dengan menggunakan nomor dan identitas kartu kredit milik orang lain. Yang keenam, pencurian data atau data theft. Ini adalah aktivitas mencuri data dari sistem komputer secara ilegal, baik untuk kepentingan sendiri atau dijual kepada pihak lain. Dan yang ketujuh adalah memata-matai atau cyber espionage. Ini adalah kejahatan di dunia maya yang memanfaatkan jaringan internet untuk masuk ke sistem jaringan komputer pihak lain untuk memata-matai. Selanjutnya adalah metode kejahatan cybercrime. Yang pertama yaitu password cracker. Password cracker adalah suatu tindakan mencuri password orang lain dengan menggunakan suatu program yang dapat membuka enkripsi password. Yang kedua adalah spoofing. Spoofing adalah tindakan memalsukan data atau identitas seseorang sehingga pelaku atau hacker dapat melakukan login ke dalam suatu jaringan komputer layaknya user yang asli. Yang ketiga adalah DDoS atau Distributed Denial of Service Attack. Ini adalah serangan yang dilakukan terhadap sebuah komputer atau server di dalam jaringan internet yang dilakukan oleh seorang hacker atau attacker. Serangan DDoS akan menghabiskan sumber daya atau resource yang ada pada suatu komputer atau server hingga tidak dapat lagi menjalankan fungsinya dengan benar. Yang keempat adalah sniffing. Sniffing adalah bentuk cybercrime di mana pelaku mencuri username dan password orang lain secara sengaja maupun tidak sengaja. Pelaku kemudian dapat memakai akun korban untuk melakukan penipuan atas nama korban atau merusak atau menghapus data milik korban. Yang kelima adalah destructive devices. Ini adalah program atau software berisi virus, di mana tujuannya adalah untuk merusak atau menghancurkan data-data di dalam komputer korban. Beberapa yang termasuk dalam program ini adalah yang pertama yaitu worms, kemudian Trojan horse, nukes, email bombs, dan lain-lain. Tindak pidana cybercrime. Tindak pidana cybercrime di Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 dan Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Undang-Undang ITE telah menetapkan perbuatan-perbuatan mana yang termasuk tindak pidana di cybercrime dan telah ditentukan unsur-unsur tindak pidana dan penyerangan terhadap berbagai kepentingan hukum dalam bentuk rumusan-rumusan tindak pidana tertentu. Tindak pidana cybercrime pada UU ITE diatur dalam 9 pasal, yaitu pasal 27 sampai dengan pasal 35. Pada 9 pasal tersebut dirumuskan 20 bentuk atau jenis tindak pidana. Pasal 36 tidak merumuskan bentuk pidana ITE tertentu, melainkan merumuskan tentang dasar pemberatan pidana yang diletakkan pada akibat merugikan orang lain, sementara ancaman pidananya ditentukan pada pasal 45 sampai pasal 52. Contoh kasus terbaru kejahatan cybercrime adalah Tokopedia. Dilansir dari CNBC Indonesia, Tokopedia diretas hacker. Sebanyak 91 juta data akun pengguna dan 7 akun merchant dikabarkan bocor dan dijual di dark web. Pada 2019, Tokopedia mengklaim memiliki 91 juta pengguna. Kasus ini terungkap ke publik oleh akun Twitter Underbridge.
yang mengklaim dirinya sebagai layanan pengawasan dan pencegahan kebocoran data asal Israel. Awalnya, peretasan dengan nama akun Wise doang menawarkan 15 juta data akun Tokopedia di forum Reddit Forums. Hacker berbagi data untuk meminta bantuan peretas lain membuka kunci algoritma password akun tersebut karena masih dihash. Data yang ditawarkan berupa user ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor ponsel, dan password tersandi. Ia mengklaim data ini dari peretasan yang terjadi pada 20 Maret 2020. Hacker mengumumkan telah menjual 91 juta data seharga 5.000 US dollar atau setara 75 juta rupiah. Ia menjualnya di Empire Market, pasar gelap di dark web. Manajemen Tokopedia sendiri sudah mengakui akan adanya upaya pencurian dan pengguna Tokopedia. Namun informasi penting seperti password tetap berhasil terlindungi. Meskipun password dan informasi krusial pengguna tetap terlindung di balik enkripsi, kami anjurkan pengguna Tokopedia untuk tetap mengganti password akunnya secara berkala demi keamanan dan kenyamanan, ujar VP Vice President of Corporate Communication Tokopedia, Nur Aini Razak. Kemudian, di dalam Islam terdapat beberapa pandangan yaitu tentang cybercrime. Di antaranya berikut adalah ayat-ayat Al-Quran yang ada hubungannya dengan hacking atau merusak. Ayat yang pertama yaitu, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 188. Yang kedua adalah pencurian. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah Al-Maidah ayat 38. Kemudian adalah penyusupan. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Quran Surah An-Nur ayat 27. Kemudian adalah pengerusakan. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka itu orang-orang yang membuat kerusakan tetapi mereka tidak sadar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 11-12. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.